Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi sejahtera wabarakatuh. bagi kita semua, para peserta, mahasiswa UT, Pokja Balikpapan, mata kuliah komputer bagi anak usia dini. Teman-teman semua, di sesi pertama ini kita akan membahas konsep awal, konsep dasar dari sebuah sistem komputer. Nah, sebelum masuk ke materi, saya akan coba mengabsensi dulu, mengecek kehadiran dari teman-teman semua ya. Ibu Azam Izati Suwarno. Saya Pak Azam Izati Suwarno hadir. Ibu Desi Novita Wulansari. Desi Novita hadir, Pak. Oke, siap. Ibu Ari Susanti. Ari Susanti hadir, Pak. Alhamdulillah. Oke, sudah status masuk semua ya. Oke, kita langsung masuk ke materi pengenalan, pengantar, serta perkembangan dari komputer itu sendiri. Nah, tentunya komputer ini sudah tidak asing lagi ya bagi kita ya. Hampir dari kita, terutama sebagai pendidik, ini sebagai alat utama di dalam pembelajaran. Ya, mungkin tadi saya beri waktu 5 menit sebelum sesi ini, tentunya sudah ada gambaran. Ya, komputer itu berasal dari bahasa apa dan artinya apa. Bisa dijelaskan teman-teman? Komputer berasal dari bahasa Yunani yang disebut komputer. Apa ya? Yang tulisnya komputare. Terus yang artinya menghitung. Jadi secara sederhana itu komputer adalah sebuah alat untuk melakukan proses perhitungan aritmatika. Tapi jika secara umum peralatan elektronika itu berfungsi sebagai menginput data. Seperti itu kurang lebih. Baik, benar sekali. Oke. Komputer diambil dari kata computere, yaitu bahasa Latin yang berarti menghitung atau to compute atau to reckon. Nah, kata komputer semula dipergunakan untuk menggambarkan orang yang pekerjaannya melakukan perhitungan aritmatika dengan atau tanpa alat bantu, tetapi arti kata ini kemudian dipindahkan kepada mesinnya itu sendiri. Secara umum, komputer juga didefinisikan sebagai alat yang dipakai untuk mengolah informasi menurut prosedur yang telah dirumuskan. Yang pada mulanya pengolahan informasi hampir eksklusif berhubungan dengan masalah aritmatik, tetapi komputer modern dipakai untuk banyak tugas yang tidak hanya berhubungan dengan matematika. Jadi di sini kata kuncinya adalah mengolah informasi. Ada yang bisa menjelaskan antara informasi dengan data? Kalau data itu masih apa ya? Data itu bentuk aslinya, tetapi informasi itu sudah dijelaskan atau sudah diterima kayak gitu, Pak. Oke, baik. Jadi komputer ini sebuah alat, ya. Dan dia bisa menerima input data, dan dia bisa mengolah data di dalamnya, dan akhirnya dia dapat memberikan informasi dari apa yang dia olah. Dan dia juga menggunakan suatu program yang tersimpan di memori komputer. Program ini berisi perintah-perintah, apa yang harus dilakukan. Kalau saya ketikkan ini, harus muncul apa, ini sesuai dengan tujuan. Nah, ini orang yang membuat itu namanya programmer ya. Kemudian dapat menyimpan apa yang kita inputkan, kemudian dikelola, hasilnya juga bisa disimpan.
di dalam memori komputer. Dan bekerjanya secara otomatis, ya tentunya kita trigger dulu ya, kita trigger dengan tekan tombol start, kita tekan tombol mulai atau tekan tombol next, ya mereka akan bekerja otomatis di dalamnya, menjalankan perintah-perintah. Nah, tentunya di dalam komputer, ya kita bedakan menjadi dua kelompok di perangkat yang mensupport komputer, yaitu perangkat keras dan perangkat lunak. Nah, tadi sudah kita singgung apa itu data, apa itu informasi. Ya. Data adalah kumpulan kejadian ya, yang diangkat dari suatu kenyataan yang berupa angka-angka, berupa huruf-huruf, simbol-simbol khusus atau gabungan darinya ya. Jadi kumpulan fakta-fakta itu data. Nah, data-data itu harus dilakukan pengolahan, yaitu adalah proses manipulasi dari data ke dalam bentuk yang lebih berguna atau lebih berarti, ya, akan menjadi sebuah informasi. Diolah sedemikian rupa, disusun kalimatnya. Ya. Kemudian informasi sendiri berarti hasil dari kegiatan pengolahan data yang memberikan bentuk yang lebih berarti dari suatu kejadian. Nah, berbicara tentang sistem komputer ya, di mana sistem komputer adalah jaringan daripada elemen-elemen yang saling berhubungan, membentuk satu kesatuan untuk melaksanakan suatu tujuan pokok. Nah, tujuan pokok sistem komputer adalah mengolah data untuk menghasilkan informasi tadi. Ya, secara khusus sistem komputer ada beberapa elemen yang tadi yang sudah disinggung sejak di awal tadi, yaitu elemen hardware, yaitu semua peralatan yang secara fisik terlihat dan dapat dijamah dalam suatu komputer. Secara garis besar hardware dikelompokkan menjadi beberapa tadi ya. Ada input device, yaitu alat yang berfungsi untuk menerima inputan ya, sebagai alat untuk mengirim input ya. Contohnya tadi ada keyboard. Pointing device ya. Pointing device ini yang dimaksud ini ya tadi Bapak Ibu ya, mouse. Ya. Pointing dia mouse ini fungsinya untuk menunjuk dan diklik nih pointing device. Ada scanner. Ya. Kemudian ada barcode dan alat-alat sensor lainnya. Kemudian alat pemroses yang di dalamnya tadi sudah kita singgung di depan ya. Ada alat yang namanya Central Processing Unit, ada memori, ada hard disk, ya, dan mainboard serta perangkat I/O lainnya ya. Nah, alat input outputnya juga tadi sudah kita singgung secara garis besar ya. Ini alat output device ini bagian dari sistem komputer yang berfungsi sebagai penerima hasil pengolahan dan mengeluarkan sehingga menghasilkan output. Nah, outputnya tadi kan sudah kita kelompokkan beberapa item tadi ya. Output dalam bentuk cetakan, perlu printer. Output dalam bentuk suara, perlu speaker. Dan output dalam bentuk file, perlu hard disk, perlu flash disk ya. Atau media penyimpanan storage yang cloud ya, ada itu Google Drive, OneDrive, dan lain-lain. Nah, tentunya di dalam perangkat lunak atau software juga dikelompokkan menjadi beberapa bagian ya. Nah, dan satu hal yang penting dalam sistem komputer adalah brainware, Bapak Ibu. Kita orang yang mengoperasikan komputer ini disebut dengan brainware. Oke, seperti itu teman-teman untuk pengenalan dasar komputer kita pada pagi hari ini. Silakan kita buka diskusi, tanya jawab jika ada yang ingin diperdalam lebih lanjut terkait materi pada hari ini. Iya, saya mau tanya Pak, kan saya masih agak bingung ya. Nah, itu cara membedakan antara output dan input dan perangkat lunak keras. Jadi komputer itu, sistem komputer itu kan dibentuk dari 3 komponen besar.
brainware atau manusianya, perangkat keras atau benda secara nyata, kemudian perangkat lunaknya. Nah, perangkat keras itu terbagi menjadi beberapa kelompok. Perangkat keras terbagi menjadi beberapa kelompok: input, output, dan processing. Ya, berbicara tentang input tadi ada mouse, keyboard. Nah, itu bagian daripada perangkat keras. Output ada printer, ada speaker, itu bagian dari perangkat keras. Processing nanti ada hard disk, ada memori, ada prosesor, itu juga bagian dari perangkat keras. Jadi ada kelihatan bendanya, bisa dijamah, bisa disentuh oleh tangan. Seperti itu, Bu. Baik, Pak. Ya. Kalau ini, Pak, kalau Pak, ini kan teknologi kan semakin canggih. Nah, bagaimana kita bagaimana kita menghadapi apalagi kalau yang sudah mau dekat-dekat pensiun kayak guru-guru SD itu, kan kadang mereka sudah enggak usah sudah. Nah, bagaimana, apakah pengalaman Bapak ada trik atau gimana yang mudah sehingga mungkin guru-guru yang sudah mau pensiun kan memang harus kan Pak sekarang wajib buat rapot aja pakai aplikasi apa gitu. Nah Pak, bagaimana Pak, mungkin ada solusi atau cara yang termudah, sharing aja nih Pak. Terima kasih Pak. Ya, kadang memang guru-guru yang sudah senior, kemampuan untuk mempelajari, mengadaptasi sesuatu kadang-kadang agak susah gitu ya. Ya, kita sebagai generasi yang lebih muda, lebih menguasai, ya pelan-pelan memberikan pengajaran atau menuntun mereka. Yang penting ada kemauan untuk bisa. Ada kemauan untuk bisa. Kadang saya punya teman ya usianya juga sudah sepuh, tapi kemampuan ingin tahunya itu tinggi. Jadi banyak bertanya, belajar ini, belajar itu, sehingga ya hal-hal yang dasar saja yang sangat dibutuhkan yang kita perkenalkan. Nanti kalau yang lebih rumit nanti malah putus asa. Yang kira-kira yang mulai dari dasar apa kebutuhannya. Ya nampaknya waktu kita udah hampir jam 1. Ya, saya harus pindah ke ruang kelas sebelah. Baik Pak, terima kasih ya Pak. Terima kasih, Pak. Selamat siang.